Ya, dia bilang, lo lihat kamera dong, jangan ngapain lo liat gue katanya. Gue gak mau liat lo lagi. Langsung, ya Allah, gue sebenarnya mau gue lawan bang, tapi kalau gue lawan, waduh rame lagi, pusing nanti. Oh tante pusing, lah rame lagi. Gue berani jawab dia, kenapa enggak? Tapi karena saya mandang Pak Yoni, saya juga mandang semua orang yang ada di sini, jadi saya tahan, saya pendem. Mungkin memang ini pembelajaran buat saya, mungkin ini memang untuk supaya Yoni bisa menang atau Yoni mendapatkan hak. Saya sama Lesti itu menanyakan banyak hal tentang, terus tutur katanya juga sopan ya. Lesti, apa yang kalian lihat di TV ya begitu aslinya. Terus sholatnya nggak lepas, santun, ketemu sama orang tua yang lebih santun. Jadi apa ya, dia menjadi salah satu orang yang saya riset untuk saya tanyakan gitu. Anda mau tidak dihujat? Alhamdulillah Pak, saya banyak dihujat, saya banyak dibully, dicaci, dimaki, saya dipermalukan di satu acara. Tapi kan dia itu artis terkenal, seharusnya kan tahu kalau di depan kamera lain. Kan dia juga udah minta maaf. Itu karena Anda sendiri. Gak usah sok-sok membela di situ, sok-sok menangis. Tuh, bagaimana Anda tidak mau dihujat? Hah? Bagaimana? Itu Anda sendiri, ya, Ijo Lumut. Sangat terkenal itu, sangat apa namanya, sangat viral itu video kau itu. Kalau bukan lagu kering tangkai apakah itu kering semua, ikan kering, ikan asin, ikan basah, ikan gabus, ular kering, ular penja kering, penja semua penja di situ ada semua, penja asin, tokek kering, buli kering. Kalau bukan lagu itu, Lesti tidak jadi artis. Lagu dongokmu tidak tahu apa-apa, ikut campur. Coba kau biarkan ini Ijo Lumut ini, coba kau biarkan saja di situ asistenmu itu, asistenmu, majikanmu itu. Kau kan cuma sebagai asisten. Kau bilang lagi dipermalukan Ruben Onsu di situ, para artis senior. Di pagi-pagi ambiar ya, iya itulah acara TV lah soalnya, acara TV pastinya. Ya bagaimana nggak dipermaluin di situ? Karena sifat Anda sendiri, ya. Udah gitu pakai mengelak lagi semuanya. Apa yang kamu mau tangisi lagi di situ? Sudah kau lakukan semua untuk Lesti, kau sakiti, baru sok-sok lagi bersedih di situ. Apa untungnya coba? Kau mencibir anak kecil. Sudah aku bilang Lesti itu anak kecil, masih muda, cepat aja dia menikah. Sudah aku bilang begitu, makanya dia punya anak. Tidak mungkin mau sebodoh itu mau nyanyikan, mau cover lagu tanpa ada orang lain di belakang, orang pintar. Beberapa tahun lalu itu masih bocil sekali tuh Lesti, beberapa tahun, 10 tahun kali ya, pertama jadi artis. Nah kenapa baru sekarang? Hah? Kenapa baru sekarang Anda gugat itu Lesti itu? Dari dulu tidak ada di gugat. Karena kalau memang menggugat dari dulu, bukan sekarang. Karena sekarang Lesti udah kaya, udah terkenal, makin di atas, makin naik daun. Itu yang harus Anda paham tuh. Bukan kayak gini. Perbaikilah sifatnya ya. Jangan lagi kayak gitu. Biar Anda bisa dihargai. Cover itu awalnya. Yang mengcover itu siapa Pak? Lesti. Tapi Aduh, parah ini. Ini Pak Yoni ini sekolahnya di mana sih? Aduh, apa nggak punya saudara gitu, ponakan kayak apa yang ngerti medsos gitu, antara mengcover itu biar dikasih tahu, biar nggak malu-maluin gitu. Lagian Lesti itu Pak bukan pengangguran, harus disuruh nelusuri channel-channelnya orang. Aduh, itu ribuan Pak, nggak ngerti Lesti. Dan lagian lagu itu Pak kan ada wadahnya, Bapak daftarkan ke
kayak LMK gitu kan, nagihnya di situ. Kok sekarang mau melaporkan Lesti? Lesti itu lagi manggung, laporkan lah, denda 4M. Aduh, malu-maluin atuh Pak. Kalau goblok sedikit aja nah apa Pak? Nggak tahu, malah aku nggak tahu apa-apa. Pokoknya udahlah, kita semua saling mendukung, saling mendoakan, nggak usah saling menjelekkan satu sama lain. Kita sama-sama ada di industri ini, saling mensupport. Ya kalau mau support idolanya silahkan support saja tanpa menjatuhkan teman-temannya. Curiga lagi make, coba BNN tuh baju hijau sebab gesturnya agak beda. Bang mau tahu nggak? Nih ada penjelasan dari ibu baju hijaunya nih. Saya dibilang pelacur, LC, saya dibilang piaraannya Yoni Dores, saya dibilang pemabok, saya dibilang narkoba, sampai mau panggil BNN, silahkan panggil. Jangan menghina orang juga ya Allah. Karena banyak yang menghujat, ya kan, ia pun akhirnya tetap berlanjut dalam kasus ini. Kita nggak akan pernah untuk mundur dan ada berita damai belum damai ya, maaf ya. Semua itu lagi proses di kepolisian menghadirkan saksi-saksi. Kita lihat sajalah ya bagaimanakah kelanjutannya, oke? Kira-kira Lesti masih bisa gitu selamat nggak sih mungkin dari gugatan Yoni Dores gitu, gimana Bang? Gini, selama yang mempublish itu bukan Lesti dan bukan dipublish di akunnya Lesti, maka nggak ada kaitannya Lesti yang digugat atau dilaporkan polisi. Karena apa? Karena undang-undang kita mau ditarik dalam konteks ITE sekalipun, itu yang dapat diikat secara hukum adalah yang menyebarkan. Nah, maka yang menyebarkan yang memiliki kanal YouTube-nya, channelnya itu. Nah, kalau mau ditarik Lestinya, ya seperti yang tadi yang udah saya jelaskan itu. Iya kan? Apakah Lestinya mendapatkan nilai komersialisasi? Kalau dapat, ya pihak si pencipta lagu harus bisa buktikan itu. Kalau dia nggak bisa buktikan itu, ya ini sumir. Nah, kalau pembuktiannya bahwa seolah-olah bahwa si Lesti ini mendapat ketenaran, gitu ya, mendapat ketenaran dari menyanyikan lagu itu, ya ketenaran ini kan nggak bisa dikonversi menjadi nilai. Kalau dikonversi menjadi nilai komersil, mau versi siapa? Kan gitu kan? Apakah mau versi si Yoni Dores ini? Ya kan, siapa? Yoni Dores apa? Yoni Dores, apakah mau versi si Yoni Dores? Nah, kalau mau cara gitu, maka saya katakan, si Lesti juga mampu. Justru karena saya menyanyikan lagu kau ini sekarang jadi terkenal. Lagumu memang dulu terkenal, tapi sudah redup. Sekarang karena saya nyanyikan, maka itu menjadi terkenal. Dan keterkenalan itu saya konversi juga menjadi nilai komersialisasi yang mungkin akan kau dapat. Nah, kan jadi debat. Perselisihan antara Yoni Dores dan Lesti Kejora dipicu hak cipta masih memanas. Persoalan itu diketahui masuk ke ranah hukum pidana. Yoni Dores melaporkan Lesti diduga pelanggaran hak cipta ke Polda Metro Jaya. Di tengah kondisi ini, situasi makin panas. Sempat terjadi kala Robin Onsu seolah mengambil hati kala berbicara dengan asisten Yoni Dores Pepi. Hal ini terjadi kala Pepi jadi bintang tamu dalam program Pagi-Pagi Ambyar di Trans 7. Dalam program tersebut, Pepi menyebut Lesti bersikap tidak tahu terima kasih kepada Yoni Dores. Ia menilai kesuksesan Lesti saat ini tidak bakal terjadi jika dulu tidak sukses menyanyikan lagu ciptaan Yoni. Mendengar ucapan Pepi yang terus mencecar Lesti, Robin Onsu tidak tinggal diam. Mantan suami Sarwenda ini pun lantas menimpali Pepi dengan jawaban monohok. Rupanya tindakan Robin Onsu ini membuat sakit Pepi, asisten dari Yoni Dores. Namun hal ini menuai berbagai komentar positif dari warganet.